Ya, sebab kalau satu norma hukum itu tidak jelas, tidak mengandung kepastian hukum, multitafsir, itu oleh aparat penegak hukum dijadikan alat untuk memeras orang lain. Ya, saya kadang-kadang melawan hati nurani saya juga, dimaki-maki orang. Yusril, ngapa dia membelain tersangka korupsi? Saya bilang, ini orang saya bela karena saya tahu yang nyidik orang ini, yang nuntut orang ini juga korupsi juga. Jadi ada cara-cara tertentu yang kadang-kadang menjadikan orang itu ATM, sapi perahan, karena memanfaatkan norma-norma hukum yang tidak jelas itu. Nah, saya kira ini harus kita perbaiki oleh negara ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita membenahi aparatur penegak hukum kita ini, Pak Karni. Saya terlibat, ya bahkan saya yang mewakili Presiden membahas RUU KPK itu sampai selesai di DPR. Termasuk juga menyusun UN Convention Against Corruption itu, saya tekan sama Kofi Annan di Markas PBB di New York. Paham saya background kenapa kita rumuskan kaidah-kaidah seperti ini. Nah, memang pada waktu itu kita menyadari bahwa ada kelemahan baik pada jaksa maupun pada polisi. Saya diingatkan berkali-kali oleh Jaksa Agung pada waktu itu, Pak M. Rahman, pada waktu kita mendraft undang-undang korupsi itu. Ini ada overlap, ini begini-begini Pak Yusril. Ya, kita katakan memang kita membentuk KPK ini dengan tugas dan kewenangan sebenarnya terbatas. So, yang bisa disidik KPK itu hanya penyelenggara negara, aparatur penegak hukum, dan korupsinya itu menarik perhatian masyarakat di atas 1 miliar. Personilnya kecil, karena kita maksudkan KPK ini akan menebas korupsi yang besar-besar. Nah sekarang ini KPK-nya kurang personil, ya karena menangani yang kecil-kecil. Kalau menangani yang kecil-kecil nggak akan mau tambah 10 kali lipat personil pun tidak akan terselesaikan. Apalagi di compare Malaysia, sekian di Malaysia itu memang badan anti rasuah itu satu-satunya yang bisa menyidik korupsi. Di sini polisi punya kewenangan, jaksa juga punya kewenangan, sudah cukup banyak penyidiknya. Jadi yang kita inginkan sebenarnya dulu, orang kami lah yang pertama-tama mendraft undang-undang KPK itu membahas sampai selesai, supaya korupsi yang besar-besar ditangani. Tapi sekarang ini yang lebih banyak, itu akibat pemindahan pasal suap dari KUHP dipindahkan ke undang-undang korupsi, dan itu yang paling banyak. Dan suap paling gampang dibuktikan, paling gampang disadap, paling gampang ditangkap. Tapi efeknya pada kerugian negara tidak besar. Orang nyuap 1 miliar, yang pakai duit dia sendiri dia nyuap itu. Aspek kerugian negaranya nggak begitu jelas, walaupun tentu dampak dari itu akan terjadi kerugian negara yang lebih besar lagi. Nah, gimana kita sekarang ini fokus dalam rangka law enforcement itu menyelesaikan persoalan korupsi yang besar-besar ini, yang memang menjadi target kita sejak awal untuk kita selesaikan. Nah, kalau soal rekrutmen aparatur penegak hukum, ya memang kita paham ya. Kalau kita cari di instansi pemerintah, ya baik itu di Kementerian Hukum HAM, di Kejaksaan, di polisi, itu kalau ditanya, kamu polisi, kamu jaksa, ada nggak om kamu di sini, ada nggak saudara kamu? Itu bawa gerbong keluarga. Gerbong? Ya, itu nyata. Jadi tidak kita bisa mengharapkan adanya satu aparatur penegak hukum yang baik. Apalagi aparatur penegak hukum kita itu kadang-kadang, minta maaf loh, bukan kita sombong-sombong, pemahamannya sangat sederhana, sangat dangkal. Tapi orang seperti ini, Pak Karni, punya kewenangan untuk menangkap orang, menuntut orang. Ngeri juga kita. Ya. Ibarat kita sakit, datang kepada dokter yang sekolah nggak jelas, begitu kan bisa mati kita. Ini yang sekarang ini terjadi. Jadi kekuasaan di tangan orang yang tidak mengerti hukum. Itu yang bahaya. Hukum. Karena kerja itu modalnya cuma 2. Pertama punya kekuasaan, yang kedua ngotot. Itu aja. Sama aja kayak KPU sekarang yang berapa orang itu komisioner. Ngotot aja kerjanya. Kita bingung.